Halo, pada saat saya membuat video ini, energinya baik bagi kita untuk retret atau untuk berdiam diri sejenak dan melihat ke dalam diri kita, introspeksi diri, melihat ke belakang apa yang sudah terjadi pada hidup kita dan apa yang harus kita lakukan untuk kita terus maju. Ketika tadi pagi saya bermeditasi, saya mendapatkan sebuah insight yang akan saya bagikan kepada teman-teman pada saat ini. Halo, nama saya Yurita dari Mirai People Development Consultant. Bahasan kali ini kita tidak akan membahas mengenai pace, tapi lebih kepada kita nggak perlu menjadi sempurna untuk memulai sesuatu. Itu tadi pesan yang saya dapat tadi pagi ketika saya sedang bermeditasi, dan apa ya yang harus saya sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Dan saya mendapatkan insight tidak perlu menjadi sempurna. Jadi maksudnya adalah kita nggak perlu nunggu ketika kita mau memulai sesuatu, entah itu kita mau memulai mengiklankan diri membuat Instagram atau membuat konten di YouTube atau membuat TikTok seperti itu. Kita nggak usah nunggu dulu sampai merasa semuanya sempurna. Entah itu ngerasa barang dagangannya, aduh tapi ini kan masih kurang kayak gitu. Ini saya cuman punya beberapa produk kayak gitu, cuman punya 3 produk. Ya udah mulai aja dulu dari 3 produk itu kayak gitu. Nggak usah nunggu sampai saya maunya sampai 10 produk padahal modalnya belum ada. Ya kan? Nggak apa-apa, lebih baik kita berani untuk memulai seperti itu. Kalau kesempurnaan itu rasa-rasanya sebagai manusia kita tidak sempurna ya, tapi perjalanan itu, proses itu yang akan kita lalui, konsistensi itu yang membuat kita menjadi sempurna. Konsisten dengan apa yang kita lakukan itu yang akan menuntun kita pada kesempurnaan. Jadi nggak usah harus nunggu sampai semuanya seperti yang diinginkan, seperti itu. Kalau teman-teman ngerasa bahwa aduh saya masih kurang ini nih, kurang pede, tunggu dulu saya belajar dulu sampai saya punya rasa percaya diri yang cukup. Ketika saya memulai konten YouTube, terus terang saya ngomong aja juga masih apa ya, sampai sekarang kan juga nggak sempurna gitu kan. Ketika saya menjelaskan kepada teman-teman, kadang-kadang deg-degan, kadang-kadang tiba-tiba ngeblank kayak gitu kan di kepala, aduh tadi mau ngomong apa ya, seperti itu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kita jangan sampai kita menunggu bahwa semuanya harus lengkap dulu kayak gitu ya. Yang namanya sempurna itu kan, perfect itu kan subjektif ya. Sempurna untuk kamu belum tentu sempurna untuk orang lain, seperti itu. Jadi kesempurnaan itu sendiri aja sudah subjektif sekali. So lebih baik kita melihat ke dalam diri kita, apa yang membuat kita menunda-nunda menunda untuk melakukan sesuatu kayak gitu, menunda untuk mau berkembang seperti itu. Nah, kita bisa memanfaatkan waktu ketika malam seperti sebelum tidur ya, atau ketika pagi hari ketika kita mau memulai hari, mengambil waktu sejenak seperti itu, bermeditasi apa yang kita ingin lakukan hari ini, atau introspeksi apa yang sudah saya lakukan hari ini, seperti itu. Apa yang kurang, nah itu diperbaiki, tapi jangan sampai menunda sampai semuanya menjadi sempurna. Gak akan jalan kalau kita cuman diem aja, nunggu dulu deh sampai semuanya. Menurut saya kayak gitu, seperti sudah dikatakan bahwa yang namanya kesempurnaan itu adalah subjektif. Jadi jangan kita
menunda hanya karena ngerasa bahwa masih kurang ini, masih kurang itu hanya sebuah alasan yang dibuat oleh orang yang malas. Aduh, maaf kalau kata-katanya agak keras, agak kasar seperti itu, tapi pada kenyataannya orang yang menunda-nunda kayak gitu sampai dengan berbagai macam alasan, tunggu dulu sampai ini harus seperti yang saya mau, sempurna seperti yang saya mau lah, sampai kapan kayak gitu kan. Nanti keburu opportunity tersebut diambil orang kayak gitu. Aduh, dikasih kesempatan ini ada lowongan untuk PR kayak gitu, dan dia diberi kesempatannya tidak melalui apply. Jadi ada seorang teman yang menawari seperti itu, ini ada PR nih, udah karena dia si teman tersebut sudah punya posisi yang bagus gitu ya, jadi dia bisa langsung ngasih kesempatan kepada orang lain. Si A tersebut yang diberi kesempatan untuk posisi PR, dia ngerasa aduh gue nggak punya kemampuan PR, nggak mau kayak gitu. Kenapa nggak belajar sambil jalan kayak gitu ya kan? Ambil saja kesempatan itu, ambil dulu, terus ketika kita sudah mengambil kan kita tahu nih, oh yang harus dikerjakan ini kayak gitu. Kita cepat belajar, kita cepat menyesuaikan diri. The most orang-orang sukses seperti itu, dia mau meluangkan waktu lebih daripada orang biasanya untuk apa? Untuk menimba ilmu kayak gitu. Makanya ketika teman-teman, ketika saya memulai Pace dan mereka tahu saya masih pemula, untuk kategori pemula kayak gitu, tapi saya sudah bisa untuk membuat solusi dari pacet, kemudian melihat energi apa yang orang tersebut bawa, apa yang harus dikembangkan seperti itu. Yang orang lain melihat kayak gitu ya, yang orang yang sudah lebih dulu profesional yang lebih dulu berkecimpung di Paces bisa sampai mengatakan bahwa wah, kamu ternyata baru membuat ini, baru terjun di dunia ini, tapi pemahamanmu sudah bagus sekali ya, dia mengatakan seperti itu. Nah, kenapa saya bisa punya pemahaman yang sama dengan orang-orang yang sudah lama? Karena saya meluangkan waktu lebih kayak gitu kan. Saya belajar sendiri di MRT aja. Saya orang yang tidak pernah menggunakan headset untuk mendengarkan musik seperti itu tuh saya nggak pernah. Dan di usia saya yang sudah kepala 4 ya, saya memulai belajar Pace itu sudah di atas 45 tahun. Dan itu di MRT ketika saya mau berangkat kerja, saya mendengarkan pelajaran. Kemudian sampai rumah, saya baca-baca, saya browsing sendiri, saya membeli buku-buku sendiri, saya pelajari. Jadi saya nggak menunggu saya sampai menjadi sempurna untuk bisa sampai seperti para profesional yang sudah lebih dulu pada bisnis pada pengembangan diri berdasarkan Pace atau pengembangan bisnis berdasarkan Pace seperti itu. Tapi saya seiring perjalanan waktu dengan bertemu klien, dengan ngobrol kayak gitu kan, dan saya juga selalu meminta feedback dari orang lain, dari klien saya kayak gitu. Misalnya dia direkomendasikan oleh si C kepada saya kayak gitu. Nah, saya tanya kepada si C-nya, tadi si D sudah konsultasi semuanya sudah selesai kayak gitu. Kalau misalnya ada komplain atau ada cerita, tolong ya kayak gitu, untuk saya memperbaiki diri kayak gitu. Jadi yang namanya sempurna adalah sebuah proses konsistensi kita, itu kesempurnaan. Jadi kalau mau kaya kayak gitu kan, the most kenapa? Karena saya memperhatikan ya, konten-konten YouTube yang banyak sekali ditonton adalah bagaimana caranya supaya menjadi kaya kayak gitu. Dan berapa ya? Mungkin 80% klien saya juga menanyakan mengenai bagaimana caranya supaya saya cepat kaya kayak gitu. Cepat atau lambat itu kan proses yang dibuat oleh diri kita sendiri. Kalau kita mau bekerja lebih ekstra kayak gitu,
bekerja lebih ekstranya itu bukan hanya bekerja literally mungkin bekerja kantoran atau menjalankan bisnis kayak gitu, tapi juga bekerja di sini dikatakan bahwa kita juga mau belajar, mau menambah ilmu kayak gitu kan. Kita mau introspeksi diri kayak gitu. Apa yang kurang nih di tempat saya, nah itu yang harus diperbaiki. Mau menerima masukan dari orang lain, itu yang penting gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ngelihat, wah ini apa namanya, cepet juga ya Mirai berkembangnya seperti itu ya, karena saya juga mau ya, saya mau belajar, saya mau mendengarkan masukan kayak gitu. Terus apa yang kurang, terus juga ketika saya mendapatkan ilmu baru, saya juga memberikan secara cuma-cuma ketika klien sedang konseling. Itu yang namanya sempurna. Jadi sebuah proses. Pesan yang tadi saya dapat ketika bermeditasi hari ini adalah kita tidak perlu menunggu untuk menjadi sempurna ketika kita mau memulai sesuatu seperti itu. Entah itu memulai bisnis baru ya kan, atau kita mau memulai sebuah hubungan kayak gitu. Apalagi kalau sebuah hubungan, ini sebuah hubungan kan namanya manusia kan selalu berproses ya, ketemu begitu banyak orang, berubah berpikir kayak gitu, itu nggak akan pernah jadi sempurna. So mulai aja dulu, seiring perjalanan waktu kita ngelihat apa kekurangan dan apa kelebihan si A, kelebihan si B kayak gitu, kekurangan si A, kekurangan si B, kita mempelajari itu semua dan kita koreksi apa yang baik dari sana, apa yang tidak baik dari sini. Yang baik kita ambil, yang tidak baik gak usah kita ambil. Itu namanya sempurna. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk bagaimana caranya supaya menjadi kaya. Jadi mulai aja dulu apapun yang teman-teman inginkan, gak usah nunggu sampai semuanya sempurna untuk berani memulai. Terima kasih dan sampai bertemu lagi. Okay.